kamu semester berapa? Semester 3, Bung. Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Terima kasih, Bung. Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Ya, sampai pada kita segmen 4. Saya berikan kesempatan pada mahasiswa, tapi pertanyaannya harus ke Bung Rocky Gerung. Silakan. Ada nggak? Oke, siapa? Dari kampus mana? MNC University, silakan. Wih. Baik, Ya, tes 1. oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman telah memberikan saya Kampus, kesempatan untuk jurusan, memberikan ya, nama ya. pertanyaan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Valens Atilan Abahan dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Media Nusantara Citra. Oke. Baik, ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Rocky Gerung. Baik, begini Bung. Pertanyaan saya adalah sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku ini? Itu saja. Maksudnya Bung. dengan dibahas ini seberapa Ya. untuk kemudian bisa Mempengaruhi Oke. penyelesaian kasus-kasus tersebut. Oke. Itu saja Bung, terima kasih. Oke, kamu semester berapa? Semester 3, Bung. Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Terima kasih, Bung. Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Karena udah pinter, ngapain sekolah lagi kalau udah pinter. Gitu. Saya ambil kata tadi, informasi publik. Intinya di situ. Tadi, ya debat oke lah. Tapi kadangkala kalau kita masuk di dalam tali temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka itu. Teman-teman mahasiswa dan para narasumber. Kok kayak yang viral? Ya para mahasiswa maksudnya. Pernah tahu nama Sir Arthur Conan Doyle? Pernah tahu nggak nama itu? Nggak tahu ya. Nama Sherlock Holmes pernah tahu nggak? Nah, Sherlock Holmes itu nama yang dibuat oleh penulisnya, namanya Arthur Conan Doyle, penulis Inggris. Jadi novel itu novel detektif. Tokohnya namanya Sherlock Holmes. Teman dari Sherlock Holmes yang merupakan asistennya namanya Dr. Watson. Sherlock Holmes setiap hari dapat kasus yang mesti dianalisis. Tapi kadangkala faktanya kabur. Blur. Tapi Holmes selalu berpikir bahwa apapun kasusnya, kalau otaknya dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya, dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu gak ngerti juga? Atau kira lu dungu banget sih gak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes. Logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Okay. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu adalah problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia
Bang Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bang Dunia waktu itu. Awal reformasi itu. Bang Dunia kirim uang banyak. 1 untuk KPK. 2 untuk KPU. Supaya pemilunya bersih. Supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai itu. Pertanyaan kita waktu itu, apa tuh korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, karena tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, anggap ya apa? Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang. Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. KPK, pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini gak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. ada dua pihak Pak Rocky. Tunggu tuh. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent, you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan, oh itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget Watson. It is elementar, kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Jadi jangan anakin yang sederhana aja Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Enggak, jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapatlah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Gitu. Ya kan? Ini saya terangkan ya. Jangan menggunakan Yang kata itu. dimaksud keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang itu. kok dapat keuntungan, bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, bener nggak? Bukan begitu Bang. Ya, lu gini mau loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini itu, loh, Bang Rocky. konteksnya Mohon. yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia Ini memberi. boy, ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya, Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Jabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan gini, kata itu. enggak. Saya Jangan, mau terangin ini. jangan menggunakan Gini. kata itu. Enggak. Pakai. It's okay. Pakai. Pak Rocky kan Tidak. You tidak Ya, boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. berarti. Memang saya paling tinggi. Karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf. Saya ganti ya. Ya kan? Oke, saya ganti. Saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat anak. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. yang mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak?
Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap enggak? Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai.